Euforia menjelang Hari Raya Nyepi tahun 2023 yang jatuh pada hari Rabu 22 Maret 2023 mendatang mulai menunjukkan hilalnya. Seperti halnya para pemuda Banjar SD Ekarnawo Yuwana, Banjar Pandey, Desa Adat Bualu, Kuta Selatan dengan semangat gotong royong membuat ogoh-ogoh dengan ukuran yang fantastik. Brilian Putra selaku Ketua SD Ekarnawo Yuwana mengungkapkan ogoh-ogohnya bertemakan Kala Sunia yang diadopsi dari kisah sang buta kala yang suka membuat kegaduhan dan mengganggu ketentraman masyarakat di pesisir pantai selatan. Ya, sang Kala Sunia ini pada intinya itu sang buta kala yang suka membuat kegaduhan dan mengganggu ketentraman masyarakat di pesisir pantai selatan. Selain suka mengganggu ketentraman masyarakat, Kala Sunia ini juga suka menyakiti anak kecil yang bermain di pantai. Nah, mendengar kegaduhan yang ada di pesisir pantai, sang Pasupati pun mencetus sang Putrajaya untuk menghadapi sang Kala Sunia. Nah, perang pun tak terhelakkan, yang akhirnya dimenangkan oleh sang Kala Sunia karena sang Putrajaya merasa kewalahan menghadapi sang Pasupati. Akhirnya sang Putrajaya meminta bantuan kepada sang Pasupati. Perancang ogoh-ogoh Kala Sunia yakni Iwayan Adi Setiawan mengatakan ogoh-ogoh kali ini yang ia garap rencananya akan mencapai tinggi 17 meter, namun karena kendala tempat maka ogoh-ogoh menjadi 12 meter dengan berat 2 ton dan dibagi menjadi 7 modul rangka. Dari awal tiang rencana perancangan itu sekitar 17 meter. Tapi karena kondisi berat dan lokasi kita tidak bisa, jadi kita perkecil sekitar 12 meteran. Kita pecah jadi kurang lebih nih ke 7 modul. Kita pakai sistem kedok down karena kalau permanen mustahil untuk keluar. Ditanya soal pengerjaan, kata Adi memerlukan waktu 1 bulan untuk meminimalisir konsumsi biaya yang semakin banyak. Untuk pengerjaan ini rencana yang kejar nih ke 1 bulan lah untuk meminimalisir costing dari konsumsi juga, karena semakin panjang waktu kita biaya pasti semakin tinggi. Kesulitan perakitan ogoh-ogoh, kata Adi, mulai dari konstruksi badan ogoh-ogoh dilihat dari beban dan dimensinya. Untuk pemasangan ulat-ulatannya, pemuda SD Ekarnawo Yuwana membuat konstruksi persegi dengan bedek lalu memasang perbagian demi keselamatan kerja. Untuk kesulitan pembuatan ogoh-ogoh ini dari konstruksi, karena satu beban dan dimensi. Untuk konstruksi ya lumayan kita perhitungkan juga dari teman-teman, gimana pengerjaannya supaya aman, karena semakin tinggi itu kan goyangnya keras, tekanan besi di bawah juga berat sekali. Itu kesulitan kita. Untuk pengerjaannya juga cukup sulit, kalau nggak kita pecah susah sekali, kan terlalu tinggi itu kan juga bahaya untuk pengerjaan. Jadi tetap kita pakai sistem kedok down itu untuk mempermudah. Nantinya ogoh-ogoh Big Size ini akan dirakit langsung H-1 di lokasi parade, yaitu di Catu Sepate. Adi menjelaskan memerlukan sekitar 30 orang dengan kira-kira lebar sanan 8,5 x 9,7 meter. Karena melihat ukuran ogoh-ogoh yang terbilang big size. Kita kan butuh tenaga banyak, karena kalau masih 20 orang itu nggak bisa. Jadi untuk sanan kita perbesar. Kita juga udah ya pilihlah orang-orang yang setara dan ya ada tenaganya buat angkat. Kurang lebih itu ya harus sekitar 30 orang. Perkiraan usanan 8 kali 8,5 sampai 9 kali 7 meter. Karena bebannya tuh hampir 2 ton lebih kayaknya. Karena di perhitungan besi aja udah yang terpasang ini udah 800 kilo. Jadi tenaga kita untuk ngangkat dan geser sulit. Untuk kita bawa utuh dari sini sampai Catu Sepate sangat sulit. Kita tetap rakit di sana. Pemilihan bahan tersebut sesuai kata Adi tetap mengikuti peraturan pemerintah dengan menggunakan bahan-bahan organik seperti bambu dan kertas yang bertujuan agar tidak mencemari lingkungan. Untuk pemilihan bahan ini kan kita tetap mengikuti peraturan ya di Bali itu. Di pemerintah juga ya aweg-aweg di Bali lah.
kita tuh pakai bahan yang organik. Besi itu diperbolehkan kita pakai karena dia kan bisa didaur ulang. Kalau seperti bambu, kertas apa itu kan gampang untuk pencemaran atau polusinya itu kurang. Kalau kita masih pakai styrofoam, plastik itu kan lumayan. Kalau nggak untuk pembakaran pun dia polusi, untuk kita buang pun sangat lama untuk diurai gitu. Bicara soal dana pembuatan ogoh-ogoh, Ade sendiri mengatakan ogoh-ogoh ini hanya memerlukan rincian biaya 60 juta yang jauh dari pengeluaran di tahun-tahun lalu yang mencapai 100 juta. Astungkare biaya itu tidak melewati dari 60 juta lah. Astungkare tidak lewat dari 60 juta. Tapi dari sebelum-sebelumnya itu kalau kita ikut lomba, apalagi sebelum corona itu kita dapat anggaran kan lumayan besar. Ya habis 100 pun itu udah biasa gitu. Sekarang paling maksimal yang budget itu 60 juta lah. Dalam kesempatan yang sama, Ketua SDE Karnawa Yuwana Gede Satria Brilian Putra mengatakan pihaknya ingin menonjolkan semangat pemuda yang berani tampil beda, berani untuk melestarikan budaya yang sempat tertunda karena pandemi. Jadi di sini Seketrune Karnawa Yuwana membangkitkan semangat pemuda atau membuat gebrakan baru di organisasi pemuda kami di sini Banjar Pande, dan juga mungkin menonjolkan kekompakan dan semangat warga Banjar. Nah, di sini kita juga membuat sebesar ini tidak hanya dikhususkan untuk pawai, sekedar pawai, tapi kita lebih ke melihat dan memberikan kekompakan atau kebersamaan. Ia juga mengungkapkan harapannya semoga ke depan para STT bisa berkreativitas dengan baik, berjiwa sosial lebih tinggi, kerjasama dan juga idenya tetap terjaga agar perkembangan ogoh-ogoh nantinya bisa lebih baik lagi. Harapan tiang untuk STT ya ke depannya bisa berkreativitas yang lebih baik, jiwa sosialnya lebih tinggi, kerjasamanya, ide-idenya itu juga pasti ya Astungkare ke depannya bisa lebih baik. Untuk perkembangan ogoh-ogoh pasti ke depannya bisa bagus lah, lebih baik lah. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.